Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam suasana yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian agama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah menuju tempat ini, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini dan yang kita lakukan selama di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah berdoa belum? Belum. Tadi ngapain habis sholat? Waktu sholat emang ada doa? Iya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Nah, itu sudah doa, ya kan? Jadi kemarin saya tanya kemarin aja ya. Kemarin berapa banyak doa yang dipanjatkan? Kemarin kan? 10? Lebih dari 10? 50? Lebih. Lihat lihat tetangga beli TV baru gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kebeli. Ya, lihat lihat tetangga beli motor baru. Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan saya bisa beli motor baru. Ya. Asal ada orang senang pengen gitu ya. Itu doa. Jadi banyak sekali doa yang kita panjatkan. Mungkin dalam satu hari kita bisa memanjatkan doa itu kurang lebih 100 atau lebih daripada 100 doa. Betul nggak Bu? Ya Bu. Kalau suami berangkat kerja didoain nggak Bu? Didoain. Anak berangkat sekolah didoain. Kemarin ngambil rapot didoain. Bagus nilainya. Alhamdulillah. Ya kalau bagus kan didoakan, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bagus, ilmunya bermanfaat. Kalau belum bagus kan juga didoain. Ya, mudah-mudahan tahun depan nilainya jadi bagus, lebih rajin belajar, lebih nurut sama orang tua. Jangan mentang-mentang nilainya jelek digublek-gublekin. Entong anak siapa sih? Nggak pakai nanya. Lah iya, anak siapa emang? Nah, jadi habis sholat kita doa, habis makan doa, sebelum makan doa, mulai kegiatan kita doa, setelah selesai kita doa. Bahkan kalau kita ngikutin hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun tidur kita doa, mau tidur kita. Jadi sepanjang hari kegiatan kita itu penuh dengan doa. Atau kalau ada yang bangun tidur bukan langsung baca doa, langsung nyari HP. Ada di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Ada orang soalnya bangun tidur dia nyari HP. Ustaz, saya baca doa ada di HP doanya. Ya udah nggak apa-apa. Teks doanya adanya di HP. Jadi yang menjadi permasalahan, kemarin kita sudah doa mungkin lebih dari 10, 50, 100. Ada nggak yang sudah dikabulkan? Ada nggak yang sudah dikabulkan? Saking banyaknya yang diminta sampai kagak diperhatikan dikabulkan apa enggak gitu ya. Yang penting doa. Nah ini rahasia ya.
rahasia yang menarik dari doa yang dihayati, dipedomani oleh umat Islam, bahwa doa itu memang tolabus syai'i, meminta sesuatu ya dari seorang hamba yang derajatnya ada di bawah kepada seorang atau kepada Tuhan yang derajatnya ada di atas. Itu kan doa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu kan permintaan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwa ad-du'a'u ibadatun. Doa itu bukan sekedar kita minta, tapi doa itu adalah ibadah. Jadi bukan model kita punya anak, ya, anak kita minta uang jajan sama kita. Bukan itu saja doa kita kepada Allah itu. Bukan kita minta doang, tapi ada unsur ibadah. Maka kalau kita melaksanakan doa, membaca doa yang di situ kita hadirkan ya, nilai spiritualitas, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita panjatkan itu bukan sekedar meminta sesuatu. Doa yang kita panjatkan itu adalah ekspresi kita, ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tadi, beragam doa yang kita minta, kita tidak lagi memperhatikan apakah dikabulkan atau tidak. Kenapa? Karena doa kita itu ibadah. Doa kita bukan minta. Maka kalau tidak diberi pun, kita memang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kayak anak kecil minta sama ibunya uang jajan gak dikasih, nangis. Nah, ini salah. Ya. Kita minta sama Allah gak dikasih, gak dikabulkan, gak usah nangis. Karena apa? Kita lakukan doa itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, kalau spirit doa kita sudah sampai pada titik ini, ya, maka kita tidak akan pernah suudzon kepada Allah. Karena ada orang yang modelannya begitu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak pernah dikabulkan, akhirnya suudzon kepada Allah. Ada yang ngomong, ya Allah saya salah apa, ya udah tahu banyak dosanya makanya. Ya Allah kenapa enggak dikabulkan doa saya? Jadi banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa semakin menjauhkan doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "A'zamun nasi dzanban man waqafa bil 'arafah fa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu." Artinya begini, orang yang paling besar dosanya dalam konteks ini, orang yang paling besar dosanya adalah orang yang haji lalu wukuf di padang Arafah. Haji kalau wukuf di padang Arafah ngapain aja? Yang pernah haji mana ini? Ada Pak yang pernah haji Pak? Ibu? Alhamdulillah. Ketika di padang Arafah, kita di situ memperbanyak doa. Kenapa? Karena memang salah satu momentum dikabulkannya doa yang mustajab.
Ketika dia di padang Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam doa yang paling inti, rata-rata orang minta doa itu diampuni dosanya oleh Allah. Tapi pada saat dia berdoa, dia sudah punya dugaan zonna, dia menduga, dia mengira bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Nah ini namanya suudzon kepada Allah. Ini dikatakan oleh Rasulullah orang yang dosanya paling besar. Kenapa? Karena nggak boleh berdoa tapi sudah suudzon sama Allah, doanya tidak dikabulkan. Atau setelah berdoa nggak dikabulkan, muncul suudzon kepada Allah, itu bahaya. Ada orang rajin sholat duha, biasanya orang rajin sholat duha ngapain? Rezekinya lancar, rezekinya banyak. Tiap hari dia sholat duha 8 rakaat. Tiap hari dia dagang gorengan kek, dagang bakwan kek, dagang tahu isi kek. Rezekinya kadang nambah. Dagangannya kagak laku. Ngelihat temannya di sebelah, laku, dagangannya tiap hari habis. Padahal dia perhati, ini orang kagak pernah sholat, ini orang kagak pernah sholat duha, boro-boro sholat duha, sholat 5 waktu aja kagak pernah kelihatan di masjid. Tapi dagangannya laku. Akhirnya dia bilang apa? Wah Pak Ustadz bohong, katanya sholat duha memperlancar rezeki, ini kagak. Jadinya suudzon. Mending kalau yang suudzon itu ustaznya nggak apa-apa dah. Kalau sudah berprasangka buruk kepada sholat duhanya, apalagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ini, itu lebih parah lagi. Makanya saya kembalikan, orang doa itu substansinya adalah beribadah. Orang sholat duha itu juga intinya adalah ibadah. Yang namanya rezeki itu, kalau saya bilang hal lain lah. Orang sholat duha itu jangan mikirin rezeki. Lagi sholat duha itu pikirkan ibadah. Rezekinya nanti aja. Karena kalau ibadahnya memang khusyuk, memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah titik baru sholat duha itu bisa menjadi wasilah penyebab rezeki kita lancar. Ini lagi sholat duha yang dipikirin sudah dagangan laku kagak, yang dipikirin sudah handphone bunyi kagak keranjangnya kalau yang dagangannya online. Lagi sholat duha jangan mikirin itu. Habis sholat duha, nah kalau mau doanya itulah yang dibacakan. Nah di situ. Tapi sekali lagi ketika doa dibacakan, juga yang di dalam pikiran kita adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Itu kan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya doa itu adalah inti, otak daripada ibadah. Doa kita baik, maka insya Allah ibadah kita juga baik. Hadirin jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada satu hal yang saya katakan paling penting yang harus kita lakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah yang kebanyakan menjadi penyebab doa manusia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah keharaman. Jadi kalau seorang muslim masih suka makan makanan yang haram, masih suka minum minuman yang
yang haram, masih suka pakai baju yang haram, atau masih mengais, mencari, bekerja rezeki yang tidak halal, itu menjadi penyebab besar, penyebab utama doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sudah tegas mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci, maka Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali suci, bersih, halal, ya, baik. Wa Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan kepada seluruh umat Islam sebagaimana perintahnya Allah kepada seluruh Rasul-Rasulnya. Apa? Allah berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minal thayyibati wa'malu shalihan. Dalam sebuah ayat di surah Al-Mu'minun ayat 51, ya. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang thayyib, halal, dan beramal salihah. Waqala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang lain, Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, hal-hal yang halal, yang thayyib. Lanjutannya Rasulullah menceritakan wadakara, dan Rasulullah mengisahkan ar-rajul yutilu safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabbi ya Rabbi. Ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, safar. Karena jauhnya perjalanan, medannya yang dulu seperti itu, alat transportasinya juga seperti itu, maka dia penampilannya menjadi kotor, kusut, kira-kira itu. Lalu di dalam kondisi tersebut, dia mengangkat tangannya setinggi-tingginya ke langit, berdoa, mengucapkan ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghadabil haram. Tapi dia masih makan yang haram, masih minum yang haram, pakaiannya masih yang haram. Sudah gitu masih, ya, bahasanya ini sarapan, makan yang haram-haram juga. Akhirnya Rasulullah mengatakan fa'anna yustajabu dzalik. Bagaimana mungkin, ya, doanya dikabulkan? Dalam hadis ini, ya, kalau kita perhatikan satu persatu, dari awal Rasulullah sudah menegaskan pentingnya sesuatu yang halal. Dimulai dari ungkapan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha suci, bersih. Allah tidak akan menerima dari hamba-Nya kecuali yang bersih suci. Bersih suci itu intinya adalah kehalalan sesuatu. Kita sedekah, itu ya jangan pakai uang korupsi buat sedekah. Ya, jangan kalau orang Jawa sekarang mungkin habis menang judol terus dia sedekah ke masjid,
itu. Jangan pakai uang menang judolnya, ya. Cari uang yang lain yang digunakan untuk sedekah. Tapi ini bukan maksudnya boleh judol ya. Habis menang judi, sedekah ke pembangunan masjid, ya nggak boleh, nggak akan diterima. Yang namanya uang haram itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Orang korupsi ya kembalikan. Jadi pikirannya suka ada gimana gitu orang Indonesia. Korupsi dosa, sedekah pahala, juga satu-satu katanya begitulah. Emang kayak main bola apa? Korupsi, sedekah ya sedekah. Kalau korupsi itu kejahatan, berdosa, sedekah. Kalau tidak pakai yang halal ya nggak bakal dapat pahala. Nah maka ini pertama Rasulullah bilang Allah itu nggak akan menerima amal ibadah manusia kecuali yang baik. Kalau konsepnya sedekah berarti harus yang halal. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini ya menegaskan bahwa yang namanya mencari sesuatu yang halal itu bukan hanya perintah Allah kepada umat Islam saja, tapi juga kepada para rasul. Kita bicara syariat itu memang umum, tidak hanya syariat itu berlaku kepada umat, tapi juga berlaku kepada para rasul. Tapi tidak banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala punya penegasan ngomong kepada rasul secara tersendiri, secara khusus. Berarti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfirmankan ayat tentang kewajiban memakan yang halal kepada rasulnya secara khusus dan kepada umat Islam secara umum, berarti perintah ini sangat penting. Ya. Kalau sudah perintah itu Allah tegaskan secara khusus kepada para rasul, ini perintah yang penting. Bukan hanya berdampak pada saat dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, ya. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi karena perilaku ini, perbuatan ini itu bisa berdampak pada hal-hal yang ada setelahnya. Karena yang namanya makan makanan haram itu bukan hanya menimbulkan dosa, tapi bisa juga menimbulkan hati kita menjadi berkarat, hati kita menjadi tertutup. Ya. Belum lagi kalau bicara tentang pendidikan anak disuapin pakai sesuatu yang haram, maka jangan harap anak kita nurut, jangan harap anak menjadi anak yang soleh, jangan harap anak ini menjadi orang yang bermanfaat. Dampaknya luas, ya. Bukan hanya dosa saja urusannya, tapi bahkan di sini dalam hadis ini pun Rasulullah SAW mengaitkan hal-hal yang haram dengan doa. Ya. Ini kan Rasulullah cerita. Ada orang yang sedang berpergian jauh, lagi safar. Nah ini salah satu poinnya, bahwa salah satu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita safar, ketika kita berjalan jauh, khususnya lebih tepatnya jalannya untuk dalam rangka ibadah. Yang haji, yang umroh kan jauh sekali perjalanannya. Apalagi zaman dulu belum pakai pesawat, pakai kapal laut. Berapa hari, berapa malam itu di kapal laut. Ya. Bisa puluhan hari. Maka ketika di jalan itu banyak berdoa. Karena saat itulah ya saat momentum
doa kita mustajab. Ya. Yang kedua adalah ketika dalam kondisi melelahkan, dalam kondisi tidak nyaman. Ini kan Rasulullah bilang akbar as'ad. Ya. Orang dulu zaman Rasulullah kalau jalan jauh itu naiknya onta, Bu. Ya, naiknya onta. Bukan Toyota dia. Kalau Toyota mah 100 km juga ya nyampe tempat kagak ada lepek-lepeknya tuh rambut. Dulu naiknya onta, dia jalan 100 km, di tengah jalan kok rambutnya udah berdebu karena harus melewati pada pasir. Bayangin, kalau hujan kehujanan, kalau panas keringetan, basah bukan. Kalau naik Toyota kan kagak ada basah-basahnya. Mau 100 km, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 10 jam pun ya gak ada kotor-kotor yang pakaian. Naik onta Pak ya, kotor, rambut lecek, capek. Nah, orang kalau dalam kondisi melelahkan, yang dilakukan dalam hal kebaikan, bukan hanya perjalanan ya, saya tidak hanya mengatakan dalam perjalanan, tapi contoh misalnya orang lagi kerja, orang kerja capek, nah itu doa di situ. Karena ketika seseorang itu capek, lelah, ya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Jadi bukan hanya ketika ibadah saja ya, maksudnya ibadah sholat, ibadah puasa dan sebagainya, tapi saat kita ibadah yang sifatnya non langsung kepada Allah, ghairu mahdhah, dan kita merasa lelah saat itu, di situ titik doa kita mustajab. Yang keempat dalam hadis ini disebutkan kondisi mustajab doa adalah ketika mengangkat kedua tangan. Maka orang doa itu salah satu adabnya, salah satu etikanya adalah mengangkat kedua tangan. Ini harus proporsional, beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena kalau laki-laki itu bisa setinggi-tingginya. Bahkan Rasulullah itu diceritakan ketika doa minta hujan, ya, waktu itu beliau istisqa, minta hujan, beliau angkat kedua tangan beliau sampai setinggi-tingginya karena baju beliau adalah baju yang memang biasa digunakan oleh orang Arab, long dress kalau kata ibu-ibu, gamis, tapi lengannya itu lega, bukan kayak daster ya. Dia lengannya lega. Maka ketika mengangkat kedua tangan itu lengannya kelihatan di sini ya, ketiak beliau kelihatan. Jadi karena saking tingginya Rasulullah mengangkat tangan. Dan ini dilakukan Rasulullah. Maka ada salah satu agar doa kita mustajab itu angkat tangan setinggi-tingginya. Terakhir dalam hadis ini diceritakan, ya Rob, ini orang sudah dalam safar, sudah dalam kondisi melelahkan, mengerjakan yang baik, kemudian mengangkat kedua tangan ketika doa mengucapkan ya Allah, ya Allah. Ini salah satu juga ya, agar doa kita mustajab dimulai dengan ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim dan lain sebagainya. Ya. Kalau lebih cakep lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ini kan Asmaul Husna. Nah, itu kan fad'uhu biha, itu kata Allah memiliki Asmaul Husna. Maka berdoalah dengan Asmaul Husnanya Allah. Yang paling cakep kalau Asmaul Husna yang kita pakai itu sesuai dengan doa yang diminta. Contoh, kalau minta rezeki maka bilangnya apa ya? Razzaq.
Kalau mintanya kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Disesuaikan tuh. Apa yang kita minta, kita cari Asmaul Husnanya Allah yang cocok sama yang kita minta, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ketemu, ya udah ya Allah aja udah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, udah itu aja terus tuh. Nggak apa-apa. Karena ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin itu masuk dalam segala hal. Mau minta rezeki, mau minta anak yang soleh, mau minta pekerjaan yang bagus, ya, mau anaknya lagi ujian biar nilainya bagus, ya, mau bapaknya kerja biar hasilnya banyak, itu pakai konsep ya Rahman ya Rahim masuk semuanya. Ya, pokoknya kalau kagak dapat ya udah ya Rahman ya Rahim, ujung-ujungnya ya Arhamar Rahim itu. Nah, ini 4 hal sudah dipenuhi oleh seseorang yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal, ya, 4 hal yang bisa mengakibatkan kuat sekali doa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Rasulullah, gugur gara-gara 1 doang. Sudah 4 hal terpenuhi, gugur gara-gara 1. Apa? Haram. Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Ini orang ngasih makan yang haram. Wa masrabuhu haram. Orang masih minum yang haram. Wa malbasuhu haram. Orang masih pakai pakaian yang haram. Maupun dia haram, masih sarapan yang haram. Gugur semuanya. Ibarat, ya kalau kita lihat sekarang ya, ibarat pejabat sudah kinerjanya bagus, ya, apa-apanya bagus, kesandung 1 hal, korupsi misalkan, ya. Masyarakat itu ya udah melihat korupsinya, ya. Polisi yang dilihat dan korupsinya, KPK yang dilihat korupsinya, ya. Kejaksaan yang melihat ya korupsinya, ya. Gara-gara korupsi 1 hal sudah hilang semua kebaikannya. Cuma nggak tahu kalau masyarakat mah ada pejabat korupsi besok ada nyalon masih dipilih aja, saya heran itu. Ya, udah tahu pejabatnya korupsi, besok ada nyalon dipilih lagi, saya gitu. Ya Allah, emang kagak kapok apa itu orang ya. Dalam konsep doa 1 hal saja, ya, haram ada dalam diri kita, maka kata Rasulullah, fa'anna yustajabu dzalik. Kata kita, bahasa kita, mustahil doanya dikabulkan. Ya. Ungkapan Rasulullah, fa'anna yustajabu dzalik, itu maknanya mustahil, tak mungkin dikabulkan. Ada yang nanya, Ustaz itu orang kan banyaknya korupsi, kalau dia doa minta rezeki kok dikasih gitu. Ya kita kalau berbicara doa itu bukan dengan logika manusia. Ya. Tidak semua yang kita dapatkan dan sebelumnya kita minta itu maknanya dikabulkan oleh Allah. Ini hati-hati. Saya ulangi, tidak semua yang kita dapatkan dari hal yang kita minta itu menunjukkan Allah mengabulkan doa. Ada sisi lain di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji manusia, merendahkan manusia dengan cara ini, yang kata ulama disebutnya istidraj. Ya, apa? Istidraj itu orang yang ya bahasanya dilenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dienakin sama Allah hidupnya, disenengin sama Allah hidupnya, tapi Allah tahu
orang ini memang tidak akan pernah dekat sama Allah, maka semakin dijauhkan oleh Allah. Itu tadi ya Bu ya, contoh misalkan tadi kembali ke awal, ada orang rajin sholat duha, dagangannya nggak laku-laku. Ada orang kagak pernah sholat duha, boro-boro sholat duha, sholat 5 waktu aja kagak, dagangannya laku. Yang ini yang rajin ibadah jangan suuzon. Kenapa? Karena orang ini pun bisa jadi memang sedang diuji oleh Allah. Orang kalau dikasih hidup enak, kan dia berpikir, ngapain saya ibadah? Nah, gitu kan. Dulu orang Muslim Mekah juga begitu. Ya. Ketika diajak oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah, dia jawabnya enteng. Ngapain saya ibadah? Ngapain saya iman? Enggak ibadah, enggak iman aja saya sudah dapat banyak uang. Ya, hidup saya sudah enak. Nih, orang yang sudah kena jebakan, orang yang sudah terlena dengan kehidupan. Makanya jangan sampai ikut-ikutan terlena dengan ini. Saya masih korupsi tapi rezeki lancar, tapi doa dikabulkan. Ini konsep yang salah. Nggak ada doa dikabulkan kalau orang itu masih suka dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu dzalik, nggak mungkin diterima. Ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita lihat penjelasan para ulama, dia dikutip oleh Imam Ibnu Syekh dalam kitabnya Al-Majalis Susaniyah. Beliau mengatakan begini, Qala Wahb bin Munabbih. Dulu ada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih. Balagani anna Musa alaihi salam marra bi rajulin qa'imin yad'u wa yatadarramu qawmiyan wa huwa yanzuru ilayhi. Kata Imam Wahab bin Munabbih, saya pernah mendengar riwayat cerita bahwa kisah Nabi Musa pernah suatu hari jalan melewati jalan-jalan, kemudian ketemu seseorang laki-laki yang lagi berdiri minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadarra, doanya pun dilakukan dengan cara yang khusyuk, menghadirkan doa dalam hatinya. Tawilan, doanya gak cukup 1-2, doanya gak cukup 5 menit, doanya bisa mungkin 1 jam. Kayak doa kunutnya Imam Taraweh Masjidil Haram di akhir-akhir bulan Ramadan. Pernah nggak lihat atau pernah merasakan sholat tarawih di sana? Akhir-akhir Ramadan kan doa kunut dalam sholat witir, gitu kan? Itu kan doanya lama sekali. Mungkin setengah jam atau 1 jam sendiri baca doanya. Ini dulu ada orang kayak gitu. Nabi Musa terpikir, terbesit dalam hatinya berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, amas tajabta li 'abdika. Ya Allah, masa engkau tidak mengabulkan doa orang yang kayak gini? Secara zahir Nabi Musa melihat orang lagi doa yang khusyuk, lagi doa yang dengan sepenuh hati, doanya pun lama. Kita lihat orang kayak gitu, wah mantap di doanya. Prasangka kita husnuzon kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Nabi Musa pun sama, nanya sama Allah, ya Allah,
masa engkau gak mau mengabulkan orang yang doanya kayak begini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, innahu law baka hatta khalifat nafsuh wa rafa'a yadahu hatta balagha annana as-sama' mas tujiblah. Wahai Nabi Musa, ini orang meskipun doanya nanti sampai nangis-nangis, ya, hatinya, jiwanya sampai ke bawah, emosionalnya, ngangkat tangannya setinggi-tingginya, ya, ke langit, ya. Kata Allah, doanya gak bakal dikabulkan. Nabi Musa bingung, kok bisa begitu? Ngomonglah kepada Allah, ya Rabb, lima dzalik. Ya Allah, kok bisa? Orang sudah doa nangis-nangis. Ibu pernah doa nangis, Bu? Pernah, Bu? Sering. Doa minta aku sampai nangis, Bu. Oh, ya. Biasanya orang kalau lagi ada masalah berat, besar, doa itu sampai nangis. Oh, kalau lagi dapat rezeki doa itu atau pernah nangis ada. Ya nggak apa-apa. Kan itu sesuai kondisi ya Bu ya. Kita kalau lagi doa nangis itu kan merasakan enak ya. Karena hati kita memang kebawa suasana doa. Karena ada orang lagi doa itu hatinya ya yang dipikirin bukan doanya gitu. Yang doa mulutnya hatinya lagi bukan doa. Maka kalau orang sudah nangis ketika doa berarti kan sudah masuk ke dalam hati. Ini orang sudah segitunya udah nangis ya. Ketika doa nangis itu kan ungkapan hatinya sudah sampai berdoa dan ungkapan betapa dia butuh kepada Allah. Karena orang kalau minta sesuatu yang gak butuh-butuh amat mungkin gak bakal nangis. Tapi kalau lagi butuh banget maka bisa nangis. Orang kalau lagi doa gak takut-takut amat kagak nangis. Tapi kalau lagi takut maka bisa nangis. Sudah begini, kata Allah nggak bakal dikabulkan. Nabi Musa bertanya-tanya, kenapa bisa begitu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, li'anna fi batnihi haram wa 'ala dhahrihi haram wa fi ghayrihi haram wa tadi. Kata Allah, wahai Nabi Musa, kamu tahu nggak? Orang itu di perutnya baru saja makannya haram. Di punggungnya, maksudnya di punggung itu adalah dia punya banyak hal dan itu semuanya adalah haram. Rumahnya itu isinya adalah haram semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang model kayak begini ya, walaupun kelihatannya terpandang di hadapan manusia, rumahnya bagus ya, karena punya mobil bagus, punya handphone bagus dan sebagainya, tapi kalau itu semuanya haram, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Boleh dia diminta-minta sama orang, tapi kalau ketika dia minta sama Allah, enggak dipandang sama Allah. Ada kisah lain yang disebutkan dalam kitab ini juga, bahwa Imam Ibrahim bin Adham dulu beliau pernah jalan menelusuri pasar di
Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi. Lalu kemudian karena Imam Ibrahim bin Adham ini dikenal sebagai ulama, ya, dikerubunin sama orang-orang tuh. Ya. Kalau sekarang ulama jarang dikerubutin orang, yang dikerubutin artis sama pejabat doang. Ya. Zaman dulu, ya, yang dicari orang itu bukan artis, yang dicari orang dulu itu para ulama. Ada ulama datang, dia datangin, dikerubutin sama orang-orang. Jadi sekarang lain. Ya, ulamanya harus jadi pejabat dulu. Atau ulamanya jadi artis dulu. Dikerubutin sama orang-orang, ditanya, ya Aba Ishaq malana nakum fala yustajabu lana. Wahai Abu Ishaq, wahai Ustaz, Pak Kiai, kalau orang Indonesia ngomongnya gitulah. Wahai Abu Ishaq, kami itu gimana sih? Kami sudah berdoa tapi tidak dikabulkan doa kami. Jadi mereka nanya tentang doa yang tidak dikabulkan. Kata Ibrahim bin Adham, di anna qulubakum matat bi'ashrati asya. Itu sebabnya satu, karena hati kalian sudah mati. Jadi orang kalau hatinya sudah mati, ya itu tadi kembali doa hanya nyampe di lisan, koman kami doang bu, ya. Tapi hatinya nggak pernah doa. Nah, ini bahaya. Orang doa cuma di lisan, tapi tidak pernah sampai ke dalam hati. Matat al-qulub, karena hati mereka sudah mati. Kata Ibrahim bin Adham, kenapa hatinya mati kalian? Karena ada 10 hal yang bisa mengakibatkan hati manusia menjadi mati. Yang pertama, al-awwal, araftumullah falam tu'addu haqqah. Satu, ketika manusia meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak pernah, ya, memberikan hak-hak ketuhanan kepada Allah. Yang diperintahkan Allah dilarang, dilanggar. Yang dilarang Allah malah dilakukan. Nah ini termasuknya nanti adalah ketika Allah perintahkan kita untuk makan mencari rezeki yang halal, orang malah mencari rezeki yang haram. Yang kedua, asani, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kalian meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, mencintai Rasulullah, ngaku-ngaku doang, tapi tidak pernah melaksanakan ajarannya Rasulullah. Wasalih qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Yang ketiga, kalian membaca Quran tapi tidak pernah mengamalkan ini gimana ya? Kalau secara hukum nggak ada ulama mengatakan membaca Quran itu wajib. Tapi ulama sepakat mengamalkan isi Al-Quran itu wajib. Tapi bukan, kalau usah baca Quran, penting amalin, ya salah juga. Ya, tetap membaca Al-Quran ibadah, mengamalkan Al-Quran kewajiban. Arabi yang keempat, akaltum ni'amallahi walam tu'addu syukrah. Kalian menerima nikmat-nikmat dari Allah tapi tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis, yang kelima, qultum anna syaitana aduwwun lakum wa wafaqtumuhu wa lam tukhalifuhu. Kalian tahu syaitan itu musuh, tapi malah ditemenin. Kalau dia bilang A, kita A. Kalau dia bilang B, kita B.
Asadis yang keenam, qultum annal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Wasabi qultum anna nara haqqun wa lam tahrabu minha. Karena ketujuh, kita tahu surga dan neraka itu ada, tapi kita tidak pernah mengamalkan amalan surga, justru melakukan amalan neraka. Asamin qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. 8. Kita tahu bahwa mati itu pasti dan datang. Semuanya pasti mati. Betul nggak Bu? Betul Bu? Mau mati Bu? Mau? Hari ini mau? Oh, yakin mati itu pasti datang. Mau mati? Mau hari ini, besok aja dah. Ada orang diceritain, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka dia husnul khotimah. Pas hari Jumat, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggalnya Jumat depan aja. Ada orang melihat video orang mati lagi sholat, lagi sujud. Lagi sholat, ya Allah, jangan mati dulu ya Allah. Ya nggak apa-apa. Namanya kehidupan itu adalah kebaikan. Kita minta sama Allah umur yang panjang, tapi niatnya untuk bisa ibadah. Doa itu kalau usah, maksudnya mati itu kalau usah minta, ya. Karena Rasulullah pun mengatakan ya nggak baik minta mati. Ya. Minta mati itu nggak baik. Ya. Kalau minta mati dalam keadaan husnul khotimah, baru itu yang baik. Yang ke-9, intabahtum minal mauti fastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Orang bangun tidur, orang hidup, orang melek, yang dicari kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri nggak pernah diperhatikan. Nah, ini bisa menjadi penyebab hati seseorang mati. Kenapa? Ya nggak pernah punya waktu untuk introspeksi diri. Yang terakhir kata beliau, dafatum mautakum ta'tabiru bihim. Ya, walam ta'tabiru bihim. Kata beliau, kalian ini masih hidup, ya, kalau ada tetangga meninggal, dimandiin, disolatin, ya, lalu dikafani, ya dimandiin, dikafani, disolatin, lalu dikuburin. Udah begitu aja, tapi nggak pernah belajar untuk menjadi orang yang disolatin, orang yang dimakami dengan baik. Ini 10 hal yang bisa membuat hati kita mati. Kalau hati kita mati itu tadi nanti doa kita nggak pernah sampai ke dalam hati, ya maka sulit untuk bisa dikabulkan. Itu mungkin hal yang bisa kita baca dari tema kajian hari ini, penyebab doa tidak dikabulkan. Saya ingin tegaskan yang paling utama adalah kalau masih ada hal-hal yang haram. Kalau sudah tidak ada hal yang haram, kita berupaya mencari rezeki yang halal, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, mungkin setelahnya ada sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas ilmunya yang dapat kita bersama. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Ada Ibu? Silakan Ibu. Waalaikumsalam.
Baik. Kedua, seorang ibu mendoakan anaknya lagi emosi gitu loh, terus keluar doa yang buruk ke anaknya. Iya. Nah itu diterima. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Ibu Emi. Nah, dua pertanyaan dari Ibu Emi. Yang mungkin ini pertanyaan kedua mewakili ibu-ibu semuanya, karena sering menghadapi anak yang lagi bader, gitu ya. Baik, yang pertama gini. Apakah doa kita diterima ketika mendoakan non-muslim? Itu ya. Satu, asalkan doa itu bukan doa, maksudnya gini ya, bukan mendoakan non-muslim ini masuk surga maka diterima. Karena Rasulullah SAW itu kan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Rasulullah minta ampun untuk pamannya, masukkan ke dalam surga. Itu kata Allah tidak akan diterima. Tapi kalau kita misalkan doakan yang baik-baik, contoh apa, misalkan tetangga kita sakit, muslim, kita doakan ya Allah mudah-mudahan orang ini diberikan kesembuhan, itu diterima. Misalkan tetangga kita baru aja kehilangan pekerjaan atau masalah-masalah rezekinya sulit, dia non muslim, kita doakan ya Allah berilah kelancaran rezeki untuk tetangga saya non muslim ini, itu diterima. Bahkan kalau kita doakan ya Allah mudah-mudahan orang ini mendapatkan hidayah untuk beriman kepadamu, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jangan mentang-mentang tetangga non muslim sakit kita jengukin kagak, nggak usah, bukan muslim, nah itu salah. Kita doain kagak, nggak usah orang non muslim. Ya nggak boleh kalau dia meninggal dalam keadaan non muslim, itu kita sholatin, kita doain min ahlil khair. Nah itu jangan. Ya itu yang mau kita berusaha pun, bahkan Nabi yang doa pun Allah tidak akan terima. Tapi kalau selama doa itu selain itu, ya itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu indahnya agama Islam. Jadi kita berbuat baik, kita beribadah, tapi justru kita hubungkan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, itu masih terlihat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini tadi pertanyaan ibu-ibu, ya, kalian sering ngomel ini ibu-ibu, ya. Bapak-bapak jangan ngomel ya Pak. Pak, anak nakal ngomel nggak Pak? Kagak usah, langsung pukul aja. Lalu bapak-bapak nggak usah ngomel, langsung cubit. Ibu-ibu yang memang ya menghadapi anak, maka yang paling sering marah itu ibu. Tapi kalau ini Pak, saya kasih tahu ya, ibu-ibu kalau ngomel sama anak itu sebetulnya pengen ngomel sama bapak sebetulnya, betul nggak Bu? Karena bapaknya nggak ada, anaknya jadi kena sasaran, ya Bu ya, betul Bu? Ya, ini kan emosi psikologis yang memang menjadi tantangan hidup seorang ibu. Ya. Tantangan itu adalah hal yang bisa mengangkat derajat. Ya. Artinya kalau bisa melewati tantangannya, maka kemuliaan seorang ibu mencapai puncaknya. Ya. Kebetulan memang kesabaran ibu-ibu itu banyak diuji melalui anak.
karena tugas tanggung jawab yang memang 24 jam mungkin ya sebagai ibu itu mendidik anak gitu ya. Tantangannya bapak-bapak yang lain lagi bu. Tantangannya bapak-bapak itu menghadapi ibu-ibunya. Jadi kalau ibu-ibu marah itu bapak-bapak kan itu tantangan mereka bu. Nah, pada saat kita menghadapi tantangan seperti itu, maka ya kewajiban kita adalah mengendalikan diri. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah agar tidak mudah mengatakan hal-hal yang negatif. Ya. Ada orang marah-marah kan isi kebun binatang keluar semuanya. Dari mulai anjing, buaya, segala macam disebutin. Itu ada model orang marah. Jadi bukan hal yang positif. Ya. Termasuk tadi ya, hal yang negatif yang harus dibatasi ketika kita emosi adalah melaknat. Ya. Doa, tapi doanya buruk. Ya. Anak nakal, anak bandel didoain apa bu? Sering ngomongnya bu, suka lupa ya bu ya. Kalau lagi marah baru ingat ya bu ya. Doain anaknya biar agak naik kelas, doain anaknya biar susah hidupnya, belangsak hidupnya, jangan. Ya. Kenapa? Karena yang saya mau katakan adalah kesakralan doa orang tua khususnya ibu kepada anaknya itu luar biasa. Orang tua khususnya ibu kalau mendoakan anak itu Allah malu kalau tidak mengabulkannya. Maka kita sebagai orang tua khususnya ibu-ibu tahan diri ya ketika kita lagi marah. Minimal yang ngapain kayak kalau lagi marah, kalau Rasulullah bilang orang lagi marah itu lagi berapi-api maka ambil air wudhu katanya. Minimal kan begitu. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang negatif, termasuk doa. Kan lagi marah Pak Ustaz, ya kan bagaimana ya, tetap bahwa malaikat akan mencatat apa yang diinginkan orang tua kepada anaknya, itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa semua orang tua itu pada dasarnya tidak menginginkan anaknya hidup susah. Semua orang tua walaupun punya model anak kayak apapun pasti pengen anaknya hidup bahagia. Ya. Jadi pernah diuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat yang dia badernya sama ibunya luar biasa. Bader bukan waktu kecil, bahkan waktu besar pun dia sering menyakiti ibunya. Ketika dia mau meninggal, ibunya masih hidup, meninggalnya susah, sakaratul mautnya berat. Ya. Akhirnya Rasulullah mendatangi orang ini, lalu kemudian menanyakan kepada teman-teman orang ini orang masih punya ibu? Masih Rasulullah. Diceritain, cuma dia agak akur sama ibunya, dia sering ngomelin emaknya. Udah gede sering ngomelin emaknya, nggak pernah berbuat baik sama emaknya. Kata Rasulullah, ya sudah, dipanggil emaknya kemari. Dipanggillah ibunya ke hadapan anaknya yang lagi sakaratul maut. Rasulullah cerita, tadi saya dibisikin sama teman-teman anak kamu bahwa ini begini.
Makanya beliau benar Rasulullah punya anak, wah luar biasa, kagak ada baik-baiknya sama saya. Akhirnya Rasulullah menguji, ya udah kalau gitu, ya saya mau bakar anak kamu aja. Rasulullah minta sama sahabat-sahabat ambil kayu bakar sama korek, kita bakar aja ini anak. Kata ibunya, kok anak saya dibakar? Kata Rasulullah, yang mendingan saya bakar anak kamu di dunia daripada anak kamu dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka. Akhirnya waktu itu pun ibunya bilang, ya Rasulullah, saya maafin semua kesalahan anak saya. Meninggal gampang anaknya. Ini orang tua di zaman Rasulullah nyimpen nggak enak dalam hati untuk anak-anaknya. Susah hidup anaknya, mau meninggal pun susah. Maka jangan sekali-sekali ya kita pernah melaknat anak kalau anak nakal. Seberapa badernya nakal anak kita, orang tua itu punya kesakralan di hadapan Allah. Jaga doa kita. Ya kalau lagi marah, doain yang baik-baik aja. Gua sumpahin lu jadi anak soleh, gitu aja bu. Katanya, gimana bisa gitu? Ya bisa, pokoknya bisa. Oke, itu saja. Cukup, udah siang ya bu ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Alhamdulillah atas yang saya sampaikan, kita jadi tahu beberapa penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, bisa memberikan ilmunya di hadapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk itu mari kita tutup kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.